Wah, sudah lama kita nggak bikin video ya. Mungkin terakhir podcast ya, podcast. Tapi itu pun juga, lama juga ya ngupload-nya ya, ngupload untuk ya kita podcast kemarin. Karena menurut saya sih, untuk podcast kemarin bagus untuk kita menambah ilmu, yang pastinya itu wira-wirausaha muda di luar sana tuh dia biar ada tahu trik and trik untuk menjadi wirausaha. Kali ini Pupute bakal ngasih tahu kalian ke depannya mungkin kita bakal ada sesuatu hal yang mungkin ya membuat kita berkembang ya. Pertama mungkin hostnya nanti saya akan ganti, mungkin saya akan jadi kameramen dan kemungkinan besar dan istri saya yang bakal jadi hostnya ya. Dan bagi kalian yang mempunyai rekomendasi apapun itu bisa kalian rekomendasikan ada makanan apa yang di daerah Palembang yang lagi ngehit ya, ngehit bisa. Sebentar, kayaknya kurang tinggi nih. Pakai apa ya enak? Kayaknya sudah save ya. Kalau kalian mau komentar ya komentar silakan, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Aku juga belum siap untuk memulai video juga ya, video untuk nge-vlog juga karena beberapa hal yang harus saya kerjakan. Soalnya kemarin kan baru pulang dari Keyagung di Rosa sana, ternyata belum rezekinya, jadi pulang lagi ke Palembang. Dan kali ini membangun lagi ya, membangun usaha dari awal lagi tuh, aduh sangat-sangat berat ya. Jadi butuh perjuangan yang penuh lagi, terus juga fokus yang lebih tinggi lagi. Jadi makanya saya belum bisa membuat video lagi. Mungkin para dulur country, kayaknya tidak masuk ini. Maaf terjeda. Jadi kemungkinan nanti kita akan buat sesuatu yang berbeda nanti ya di Hukupe. Soalnya banyak sekali yang komen, terus juga WA, DM ya. Kapan nih Hukupe bakal bikin video lagi? Tapi sampai sekarang belum ada ya. Tidak masalah. Semoga kalian tetap setia dengan Hukupe. Kita akan memberikan sesuatu hal untuk para UMKM di Kota Palembang. Kita bantu seikhlasnya dan tanpa dipungut biaya. Walaupun nanti Hukupe besar, amin, amin, amin. Insya Allah kita nggak ada namanya pungutan biaya. Ya, jadi kita free dan kita akan bantu para pedagang-pedagang kaki lima, UMKM ya, yang butuh promosi usaha. Insya Allah kita akan bantu dengan ikhlas dan bertawakal. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya karena beberapa kali kita belum buat video lagi ya. Dan juga narasumber yang rata-rata untuk podcast juga itu membutuhkan waktu juga, saling timingnya harus tepat ya. Jadi kita undang mereka, dia lagi benar-benar free dan kita juga free juga, jadi sama-sama free. Jadi tapi bagi kalian yang mempunyai rekanan wirausaha yang sukses, sih, usahanya sudah stabil dan mau membagi pengalaman cerita hidupnya untuk di Hupute nanti di podcast masa lalu, bisa kalian komentar di sini atau kalian WA aja di nomor yang ada di kolom deskripsi nanti ya. Boleh silakan kalian WA. Jadi bisa menambah untuk di podcast juga untuk menambah ilmu. Terus juga bagi kalian yang ada usaha silahkan bisa komen, nanti insya Allah kita bantu untuk mempromosikan usaha kalian tersebut.
Kali ini kita live bukannya apa-apa sih, karena boring aja. Soalnya hari ini saya nggak ngejualan, ya. Karena hari ini saya pingin libur dan juga ini hari Jumat, Jumat barokah kita juga untuk beribadah wajib untuk umat muslim. Dan bagi kalian yang muslim silahkan ya. Hari ini sholat Jumat jangan lupa untuk sholat Jumatnya. Apa lagi ya? Mungkin ada kalian yang mau request tempat usaha apa yang kita akan coba, kita rekomend. Mungkin ada sih beberapa yang saya akan mau vlog sih. Yang pastinya di arah Piperja itu ada satu rumah makan, masakan rumahan. Kedua, terus ada warung seafood, bukan seafood sih, Chinese food ya, Chinese food. Jadi yang jual Chinese food juga enak juga. Karena saya mau buat juga untuk dia. Terus ada sih beberapa sih. Dan saya akan mencoba untuk pinginnya sih ke makan makanan murah sih. Oh ya juga sekalian mungkin di buku kita nanti kita ada asal usul ya. Jadi misalnya kayak gini. Contoh makanan bakmi misalnya. Jadi bakmi itu asalnya dari mana sih? Nah, gitu. Jadi ada asal usulnya, sejarahnya lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat yang salah atau terpelintir lah pokoknya, terputer-puter, bisa kalian komen, kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi, apakah sejarah itu memang benar atau enggak nanti kan. Jadi seperti contohnya ya, jongkong. Ada orang bilang jongkong itu asal muasalnya di orang pedagang Chinese sebenarnya. Dia berjualan sambil jongkok. Nah, jadi disebutnya jongkong. Jadi orang yang sambil jongkok gitu. Sambil duduk lah. Kalau jongkok itu kan kalau kalau bahasa mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Mungkin itu duduk ya, duduk tapi duduknya enggak sampai duduk banget ya. Jadi duduknya itu duduk biasa di lantai. Duduk 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 di lantai tapi nggak duduk banget gitu. Jadi bisa dibilang asal muasalnya kayak gitu. Jadi pinginnya kayak gitu nanti ke depannya. Nanti ada dedikasinya juga ya untuk kalian, dedikasinya untuk suatu uh, hiburan untuk kalian juga. Jadi kalian bisa tahu sejarah dari asal nama usaha tersebut. Pecel lele juga itu. Ini sudah ada konsep ini sih, tinggal tunggu istri lagi pulang ke Jambi. Karena dia lagi liburan, healing. Jadi mungkin ada yang beberapa di luar sana yang mau tahu kegiatan saya sehari-hari, itu saya pedagang, ya saya pedagang kaki lima juga. Usaha saya mie ayam merdeka. Itu ada 2 lokasinya. Pertama lokasi saya di Sata Marga, itu buka dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Terus yang kedua ada di Sematang Borang. Lokasinya sih lebih tepatnya kalian bisa lihat di Google Map, itu mie ayam merdeka. Nanti kalian bisa aja lihat di Google Map, ada sih Google Map-nya. Jangan lupa kalian untuk di follow Instagram saya di @chandrimerdeka ya. Facebook juga ada juga Chandri Merdeka, bisa cari cari di Facebook juga ada. Dan juga bagi yang teman-teman yang belum subscribe, semestinya sih channel ini sudah mau monetis sih kemarin, tapi nggak jadi karena kurang 500, tapi saya lagi benar-benar fokus dengan usaha. Jadi bisa kalian nanti lihat, insya Allah kedepannya Fukuti akan membuat gebrakan baru lagi, wajah baru lagi, editing baru lagi, ya. Karena beberapa hal yang kemarinnya membuat Fukuti agak sedikit down karena pertama usaha saya sendiri yang saya jalan itu lagi drop. Kedua, pembuatan film yang kemarin. Terus banyak sih bukan kendala sih saya bilang.
Mungkin momentumnya aja yang belum tepat ya. Nah, jadi insya Allah kedepannya kita akan buat konsep yang lebih menarik lagi, lebih dinamis lagi untuk kalian nontonnya. Kalau bagi kalian yang mau komentar, silahkan komentar. Jadi kita ada apa sih usaha yang mau saya rekomendasi di Palembang, kalian ada rekomendasi silakan. Saya juga nggak mau bilang bahwa Kutai lebih bagus, tapi insya Allah kita memberikan yang terbaik untuk kalian pada kaki lima dan UMKM. Saya sih lebih fokusnya ke kaki lima sih, karena kaki lima itu menurut saya pertama mereka eh, enak ya rasanya, rata-rata sih enak sih rasa untuk UMKM. Sebagai kaki lima sih enak, tapi masalahnya kebanyakan dari mereka sih nggak mungkin ya mungkin belum bisa untuk mempromosi prabayar. Jadi kebanyakan mereka dengan tradisional dari mulut ke mulut ya, mod eh em, mon to mon ya, ya pokoknya marketingnya door to door, dari pintu ke pintu ya di mereka. Itulah makanya UPT ini saya bentuk untuk membantu sih, jujur membantu, karena saya juga dulu pernah nggak dipublis ya, nggak dipublis satu youtuber yang terkenal, makanya saya buat ya lama kelamaan jadi apa ya, jadi membuat saya itu mau mau menolong ke orang-orang yang punya usaha, karena saya berpikir juga saya dulu yang susah mempromosikan usaha, dan kemana sih yang mau hasil usaha. Makanya saya minta bentuk itu untuk kalian-kalian ya, para UMKM lima di Kota Palembang. Mungkin kota-kota lain mungkin saya bakal ada nanti ke depannya, tapi untuk sekarang kayaknya Kota Palembang dulu, kotanya Raja Pempek ya. Nah, jadi bagi kalian yang tahu Raja Pempek di Kota Palembang, saya juga lahir di sini, besar-besarnya juga di Kota Palembang, dan juga saya ingin Kota Palembang ini suatu saat mimpi saya itu menjadi kota wirausaha. Nah, wirausaha karena menurut saya Kota Palembang ini kota yang harus kita apa ya, harus kita majukan, karena kebanyakan orang bilang Palembang ini hanya songket doang, tempe doang, padahal banyak makanan-makanan khas Palembang yang tidak kalah enaknya ya. Ada juga ada Pinang juga ya, selain pempek itu ada Pinang juga. Tapi di situ banyak sekali makanan-makanan yang enak banget yang harus kita banyak cobain ya. Apalagi masakan bukan masakan sih, kuliner yang tahun-tahun jadul, tahun-tahun jadul itu kebanyakan sudah hampir tidak ada lagi sih ya, hampir merosot ya dia. Makanya kita akan coba untuk membangun lagi para usaha apa, kuliner-kuliner yang jadul itu kita buat, semoga berkembang ya. Untuk beberapa tempat yang di vlog saya itu ada beberapa tempat yang usahanya sudah pindah dan tutup, itu nggak tahu kenapa, atau gara-gara pandemi, aku juga nggak tahu. Bila saat kalian nontonnya terus nggak temu tempatnya, itu bisa kalian komen aja nanti di video tersebut. Insya Allah saya akan coba untuk mencari tahu di mana lokasi yang terbaru dari usaha tersebut ya. Soalnya rata-rata rekomendasi
review saya di vlog saya itu sudah apa ya, untuk makanannya sih, mmm, enak, rata-rata enak. Makanya, sayang kalau makanan tersebut kalau tutup ya. Makanya kalian coba kalau memang ada yang salah satu video saya yang tutup usahanya, bisa kalian komen aja nanti. Kita akan coba, me-review ulang lagi mungkin ya, review ulang lagi untuk biar kalian juga bisa merasakan masakan tersebut lagi, kuliner tersebut lagi. Mungkin sampai sini dulu ya, kayaknya nggak ada penonton nih. Jadi, saya akhiri, video ini, saya mau aktivitas yang lain lagi. Oke, terima kasih bagi kalian para dulu Chandri, ikuti ya, podcast Malu juga, masa lalu. Kita akan kembali lagi dengan video terbaru dari kita yang buat kalian insya Allah senang melihatnya ya. Oke, Pak Dulu Chandri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.